Oke guys, alhamdulillah selalu ada yang masuk servisan baru. Aduh, motor bisi maklumlah. Asus K43 SD, kasusnya mati. Indikator lampu ada. Inilah risiko ngonten di toko. Bising suara motor, belum yang nyanyi-nyanyi. Karaokean jam segini. Harap dimaklum ya. Ya, untuk kasus sekarang ini indikator lampu ada, tapi ampere charging pun nggak ada, entah baterainya ngedrop atau masalah di baterai. Dan respon on pun ada ya, respon on ada, dan displaynya nggak keluar, ampere pun nggak naik sama sekali. Curiga apa ini, nggak tahu juga nih, harus bongkar. Tapi untuk kasus K43 SD biasanya mah BIOS, biasanya, mudah-mudahan BIOS nih, soalnya ya cari tahapan yang termudah lah. Oke, kita bongkar langsung saja lah, mudah-mudahan nggak terlalu rumit. Yang ditakutin V-core-nya nggak keluar, chipsetnya nggak bekerja dengan baik. Ya intinya takut yang dihindarkan permasalahan chipset. Tapi sebelum ke vonis ke yang berat-berat, kita proses dulu aja yang ringan-ringan. Ini kenapa saya nggak cabut colok RAM, soalnya ampernya nggak ada sama sekali, kecuali kalau tadi ampernya naik bisa aja dari RAM. Cabut colok atau cabut RAM, bersihkan atau ganti RAM, proses tahapan yang paling mudah ya, ganti RAM. Cuman karena lihat ampernya nggak naik sama sekali ya, kemungkinan saya nggak ke RAM. Ini pasti ada di motherboard. Di motherboard ya biasalah. Untuk seri Asus ini Core i3 Gen 2 generasi tahun 2012-an ya, yang udah makan waktu hampir nyampe 10 tahun, udah hitung hal wajar ya kalau ternyata di motherboard udah mulai ada masalah. Ya namanya barang dipakai lah, nggak ada yang bisa tahan sampai berapa puluh tahun gitu. 10 tahun ya udah make sense lah, udah worth it, udah dipakai, udah menghasilkan apa gitu kan dari unit ini tuh. Dibanding unit-unit sekarang lebih riskan, udah menyebalkan. Kadang baru setahun 2 tahun udah banyak yang trouble. Udah itu udah trouble, susah di servis. Untuk kasus seri Asus ini yang termudah, kita lepas dulu aja baterai CMOS-nya ya, sebelum kita pengukuran yang ini yang paling mudah. Mudah-mudahan cuman error BIOS-nya aja. Indikator lampu langsung nyala ya, hal normal ya di seri Asus. Tanpa CMOS pasti langsung on. Cuman ini nggak display, tapi ampere naik ini. Ini ada peningkatan. Tadi kan ampernya nggak ada, sekarang ampernya ada. Jadi kemungkinan ini error BIOS ini. Cukup cabut CMOS, cuman kemungkinan RAM-nya tinggal colok cabut, kalau nggak bersihin tuh soket kuningan di bagian RAM-nya. Bersihin pakai thinner atau pakai lap atau pakai apa gitu. Kalau saya pakai thinner aja aman, insya Allah bisa lebih bersih. Bagian tembaga yang kuningannya itu dibersihkan, terus cobain colokin lagi. Mudah-mudahan RAM-nya doang. Kalau RAM miss berarti kita larinya ke BIOS dulu, harus di flash ya. Mudah-mudahan ini RAM-nya doang. Oke, alhamdulillah ternyata cuman CMOS-nya aja, RAM-nya agak sedikit kotor, kalau enggak ya kurang pas tadi mungkin. Jadi kasusnya cuman BIOS, sebetulnya error BIOS, cuman karena proteksinya ada di CMOS, kita cukup lepas baterai CMOS-nya aja. Kita ukur dulu ya baterai CMOS-nya apakah masih ada tegangannya. Kalau udah habis ya sekalian aja kita ganti. Tadi udah kita ukur 3 volt keluar CMOS-nya, jadi nggak usah harus kita ganti baterai CMOS-nya. Kita
pastikan dua-duanya ya, RAM-nya apakah jalan enggak. Alhamdulillah ya gimana rezeki lah, daripada kita dapat kasus yang rumit, yang paling yang kayak gini aja ya receh, yang penting ada uang masuk kan, usernya enak juga, nggak terlalu mahal ya. Yang kayak gini paling murahnya 100 sampai 200 ya cukup lah ya, hitung aja kita jasa bongkar pasang sama maintenance gitu. Cuman kalau orang nggak tahu juga kan belum tentu paham kalau dengan cabut CMOS bisa nyala. Yang ekstrimnya malah ganti motherboard. Ini karena kayaknya dari awal pertama pembelian belum pernah dibongkar nih, kemungkinannya debunya masih lumayan banyak gitu, kayaknya belum pernah di maintenance. Jadi sekalian aja ya, sekalian kita maintenance, kita lihat si sirkulasi anginnya apakah keluar ataukah tersumbat. Ini bisa kemungkinan tersumbat kalau lihat karakter debunya kayak gini. Ini kehitung bandel ini, 10 tahun lebih masih nyala. Ada error cuman cabut CMOS sudah nyala lagi. Untuk kasus yang sekarang yang soket Maxwell kesini mah, single chip agak nggak kayak gini. Kita lihat ya sirkulasinya apakah bagus ataukah tersumbat. Kayaknya masih perawan, ini belum pernah dibongkar tuh kan. Oh numpuk nih, udah kayak karpet nih, kayak debunya udah kayak karpet, nggak keluar anginnya, mungkin 10% keluar angin tuh. Cukup bersihkan, nggak usah diganti pasta itu selama heatsink kita nggak lepas, itu fungsinya masih terus ngalirin arus panas. Jadi pemaparan harus ganti pasta itu kata saya nggak terlalu, kecuali kalau kita emang perlu ngangkat heatsink prosesor, pendingin prosesor, ya mau nggak mau kita harus ganti ulang pastanya, kecuali ada pasta yang benar-benar bagus ya. Kalau pakai pasta yang standar yang harga di bawah 30, kata saya nggak usah lah, sayang, udah aja pakai yang orinya. Kecuali kita beli yang di atas 100 gitu ya lumayan lah, pasti ngaruh tuh buat mendinginkan temperatur prosesornya. Oke, untuk maintenance kita udah beres, udah bersih ya, insya Allah udah enak lagi lah. Kita cek sampai masuk sistem. Untuk kasus seperti ini nggak semua lah. Untuk kebetulan pas saya bongkar dapat kasus unit nggak terlalu rumit. Ininya patah nih, harus dilem dulu nih. Ini bisa pakai super glue, kalau saya mau cobain disolder aja lah. Disolder pakai solder biar nempel lagi. Nah, kita rapikan dulu aja ya sampai cek masuk sistem. Kalau masuk sistem udah oke, ya udah kita negokan ke usernya, mudah-mudahan sepakat ya harganya. Ya rank harga mah nggak jauh, ini murahnya 200, 100, mahalnya 3,5, tergantung kita menerangkan pada usernya make sense apa masuk logika dia enggak gitu. Yang intinya kita nggak usah mengada-ngada terlalu berlebihan ya, bilangin aja ini pemicunya kemungkinan kata saya overheat, tapi untungnya proteksi BIOSnya bagus ya. Sebelum chipnya yang kena gara-gara overheat, si BIOSnya langsung ngelock, error gitu. Jadi kita tinggal cabut CMOS sudah normal lagi ya, bisa dipakai lagi. Kemungkinan bisa awet kayak gini, bisa masih ya 2 tahun 3 tahun ke depan. Kalau pemakaiannya nggak terlalu berat mah insya Allah ini masih bisa bertahan, kecuali pakainya game. Kalau lebih parah, kalau nggak proteksi BIOSnya berjalan, dipaksakan itu dengan kondisi heatsink tersumbat gitu ya, panas, kemungkinan 6 bulan ke depan dipakai kerjaan yang agak berat, mungkin chipnya udah
gak kalah, bisa ngeblank ntarnya. Jadi ya, hal ini hal yang wajar, tapi emang sistem proteksi dari si Asusnya. Daripada kita kena chipsetnya, mending BIOSnya yang error. Alhamdulillah ya, untuk pekerjaan ini nggak terlalu nyita waktu ya, tapi tetap sih videonya kita percepat ya, durasi sejaman. Oke lah, udah display ya, alhamdulillah nggak terlalu rumit. Kita negokan saja ke konsumennya. Jadi untuk kasus K43 SD nggak jauh lah, yang SP sama. Sebelum kita telusuri atau oprak-oprek ke motherboard, ke IC atau ketegangan, ya udah cabut CMOS dulu aja. Ya mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk teknisi yang udah pro, ya mungkin udah nggak aneh kayak gini, tapi kan ada orang yang awam mungkin bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa di subscribe atau di komen atau di share. Wassalamualaikum.